Halo kawan-kawan semua, selamat siang. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang gelar-gelar yang berada di Pulau Muna. Gelar-gelar ini kan banyak gelar yang ada di Pulau Muna yang beredar sekarang ini nih. Orang yang pertama yang diberi gelar untuk di Pulau Muna ini yaitu bergelar Betenone Tombula. Orang yang Betenone Tombula itu artinya yang hadir atau yang muncul di pohon bambu. Nah, itu Beteno de Tombula. Orang yang bergelar seperti itu adalah Beteno de Tombula yang gelar di pohon bambu. Beteno de Tombula ini dia ada membawa misi, yaitu ajaran. Ada istilah ajaran Kafoinago. Ajarannya Kafoinago itu ada dua. Mengarahkan manusia harus berbuat yang baik. Kedua, melarang manusia untuk berbuat yang tidak baik. Kalau yang tidak baik nanti dicap atau dianggap falia. Falia itu bermakna tidak baik, nanti akan berakibat bahaya. Ini dasarnya ini. Ajaran Kafuinago ini adalah ajaran untuk keseharian, untuk hidup bersosial sehari-hari. Sementara Beteno de Tombula ini ada membawa ajaran untuk kehidupan sosial sehari-hari, dan kedua membawa ajaran kebatinan. Ajaran kebatinan yang dibawa ini adalah ajaran kebatinan tingkat tinggi atau ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingginya ini adalah dilihat dari faham atau memahami. Memahami apa sebenarnya? Memahami tanda. Tanda dari mana? Tanda dari kuasanya Maha Kuasa. Seperti memahami tanda bulan, memahami tanda yang didengar, kokokan ayam, memahami tanda yang dirasa, memahami tanda yang dia lihat. Banyak pemahaman tanda-tanda. Ini adalah termasuk ilmu kebatinan tingkat tinggi atau pemahaman tingkat tinggi. Kawasa. Beteno Netombla ini memperkenalkan ada kata istilah kawasa, kakawasa. Ada istilah kakawasa ini diperkenalkan oleh orang Beteno Netombla tersebut. Orang Beteno Netombla ini kan orang misterius, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Dia hanya muncul tiba-tiba. Atau tergolong dia orang misterius. Orang misterius ini tidak memiliki nama. Dia hanya memiliki gelar. Karena bagaimana memiliki nama sementara dia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu? Betulnya Tombula. Tapi kalau kawan-kawan berpendapat lain ya tidak apa-apa. Tadi kan memperkenalkan istilah kawasa, kata kawasa. Kawasa itu artinya penguasa segalanya. Segalanya. Kedua, penguasa kawasan-kawasan disebut ompu. Ompu ini seperti Ompu no Oe atau penguasa di bagian air, atau Ompuno yang lain-lain lah. Ompuno Oe, Ompuno Wite, Ompuno ini, penguasa-penguasa atau bagian-bagian penguasa. Istilah-istilah inilah yang diperkenalkan inilah yang diperkenalkan yang bergelar Beteno Tombula itu. Yang ompu-ompu tadi nih. Ompu apa? Beteno Tombula itu gelarnya. Jadi untuk mencapai kebatinan tingkat tinggi itu dengan cara apa? Ada 4 golongannya lagi, 4 tahapnya lagi. Yaitu harus notoro fikirino, notoro lalono, notoro diuno atau rabuno, notoro bisarano. Zaman sekarang ini tenar kita anggap no tindak ere mengkorano beano. Biasanya dipakai oleh dewan-dewan sara sekarang ini nih, atau imam kamo jika. Jadi dari gerakan, dari ucapan mereka sudah dianggap notoro. Nah itu jejak-jejaknya itu.
Dia meninggalkan jejak. Jadi ini kita berbicara ini bukan tanpa jejak, tapi dia memiliki jejaknya. Karena misi yang dia bawa ini, Betene Tombola hanya mengajari orang-orang, pertama ajaran untuk sosial sehari-hari yaitu Kafoinago. Terus kedua mengajari manusia untuk memahami ilmu kebatinan tingkat tinggi, yaitu dengan potandai. Saya kasih contoh potandai. Potandai seperti ini nih. Ada kata potandai, menandai bulan. Terus potandai, seperti kan contohnya kita akan mau pergi memancing kah, menanam, berburu. Pertama kan kita harus pertama niat dulu. Habis itu harus mengenal tanda untuk berjalan. Kata pembukanya kalau doa di mana ini adalah sio-siomo. Sio-siomo, kata penutupnya sio-siomo nuko barakati. Kenapa harus ada kata berkatnya di situ? Barakati di situ. Karena pertama niat Anda dulu untuk mencari sesuatu, kedua diperintahkan untuk memahami tanda. Tanda tersebutlah yang ada atau yang ada hasilnya. Kenapa harus ada berkah? Ya ada berkah itu mudah-mudahan tanda yang dia pakai ini atau tanda yang dia ikuti ini ada berkahnya. Itu. Karena misinya Betene Tombola ini sangat singkat. Karena dia memperkirakan bahwa murid, kan dia memiliki murid. Muridnya ada salah satu muridnya yang dia perkirakan sudah mahir, sudah sanggup, maka dia ini hilang atau tidak ketahuan dia pergi ke mana. Karena dia tidak dikatakan mati. Kalau mati kan tidak ada kuburannya. Dia hilang atau dia pergi di tempat lain untuk membawa misi tersebut. Berjalannya waktu, muncullah budaya baru lagi yang dibawa oleh ada istilah atau gelar sugi. Gelar sugi ini adalah gelar budaya Hindu. Sugi ini adalah peninggalan agama Hindu atau budaya Hindu atau istilah di Hindu. Sugi. Sugi itu artinya seperti ini, sama dengan bersih, pembersihan, penghubung gaib, atau persembahan, atau sesembahan. Bukan sesembahan itu jangan kita maknai nama Tuhan sesembahan, bukan. Dia berhubungan dengan gaib atau menghubungkan dengan gaib. Suji. Peninggalannya suji banyak. Sugi banyak. Ajaran-ajarannya ini, budaya-budayanya dia tinggalkan seperti Kago-Ago. Itu peninggalan dari budaya-budaya Hindu. Kago-Ago, bakar kemenyang, tak pernah lupa kalau di kampung, kalau di Menang. Seperti apalagi pingitan. Itu tradisi yang dibawa Hindu yang diajarkan oleh Sugi. Itu budaya-budaya. Ada setelah munculnya Sugi itu muncullah gelar Sangya. Sangya ini kan peninggalan Hindu pada zaman Sugi-Sugi itu. Sangya ini bukan satu kata, sebenarnya dua kata. Sang dengan hyang. Sang hyang. Tapi sebenarnya tiga kata. Yang benarnya Sang Hyang Widi. Nama Tuhan Hindu. Sangya ini bermakna seperti ini. Kalau dulunya angker, tanah angker, orang yang bergerak sangya seperti seseorang memasuki kawasan yang diangkerkan. Jadi orang tersebut bisa dikategorikan, bisa digelar dengan sangya. Sangya nama tempat itu. Itulah munculnya gelar-gelar sangya. Karena Sugi ini yang bergelar Sugi ini bukan hanya satu orang,
Jadi jejak-jejaknya, peninggalan-peninggalannya, istilah-istilah yang dia pakainya banyak, bukan hanya satu, tetapi banyak. Setelah berlalunya waktu, muncullah istilah ode, istilah lade, istilah kaum. Kenapa muncul istilah kaum ini? Laode ini. Munculnya istilah kaum laode ini adalah pada masa datangnya pengaruh Islam di Pulau Muna. Laode itu sebenarnya dari kata den. Kaum dari kata kaum menjadi kaum atau kaum. Kaum atau kaum. Den itu panggilan, istilah panggilan guru ke murid. Den. Kaum kan sudah bagian laode. Lade, laode. Terus kata o. Kenapa den menjadi ode? Di situ kan ada terselip kata o. Kata o ini adalah kata bantu. Orang Muna biasanya menggunakan kata bantu a, i, u, e, o. Biasanya o ini dipakai kata bantu o ini dipakai untuk seperti memanggil dengan panggilan oh. Kata tambahan memanggil seseorang. Kenapa harus memanggil oh den itu? Dulu orang-orang di Muna tidak segampang itu bisa menyebut nama seseorang atau memanggil dengan nama panggilan seseorang. Karena jika memanggil dengan panggilan nama seseorang dianggap tidak pantas atau tidak wajar. Jadi gelarnya yang dipanggil. Kalau dia seperti panggilan dari tadi den tadi murid, den, oden, kaum atau kaummu, atau kaum. Ada kaum laode dan maradika. Kenapa ada maradika? Maradika ini adalah orang yang tidak mau terpengaruh atau orang yang tidak jadi kaum, tidak jadi kaum Islam. Maradika ini orang yang masih terpengaruh pada budaya-budaya yang lampau, yang dua budaya yang lampau ini. Sugi-sugi. Nah, seperti itu. Jadi setelah munculnya pengaruh Islam itu, sugi itu dianggap musyrik atau tidak baik. Sugi tadi kan berhubungan dengan yang gaib. Sekarang kan masih tenar sampai sekarang sugi. Orang yang tertuduh sekarang, orang yang tertuduh noko sugi, maka orang tersebut dianggap memiliki ilmu gaib. Setelah munculnya ajaran Islam dianggap tidak baik atau musyrik, maka noko sugi itu dianggap buruk, dianggap musyrik. Tenar sampai sekarang ini. Jadi setelah pengaruh-pengaruhnya Islam itu muncul, sugi-sugi itu sudah dianggap tidak pantas, harus dihilangkan. Bagaimana supaya dia bisa pudar? Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini gelar-gelar laode, gelar-gelar lade berubah menjadi, oh ada lagi paling tadi. Kenapa ode, o dan den ditambah dengan la? Kenapa dia harus menjadi la? La ini sebenarnya dasarnya bukan lah, tapi a. Karena orang Muna kan saya sudah bilang dari tadi, orang Muna ini menggunakan kata bantu dengan satu huruf. Saya bisa kasih contoh a, namanya Doni, Adoni, memperjelas a.
bukanlah Adoni. Namanya kan Doni. Jadi orang memperjelasnya dari seperti ini. Siapa? Adoni. Kenapa sehingga dia berubah menjadi lah? Berubah menjadi lah itu sudah munculnya pengaruh Islam tersebut. La itu dari kalimat kata la ilaha illallah. Setelah munculnya la itu. Terus pertanyaannya begini lagi. Apakah perempuan dipanggil dengan A atau langsung dipanggil Ba? Tentu tidak. Karena dulu perempuan tidak ditampilkan di publik. Jarang ditampilkan di publik, dia jalan berkeliaran sendirian. Dulu, kalau perempuan. Dulu perempuan belum memanggil nama Ba, belum dipanggil A. Masih dipanggil nama. Setelah la sudah disematkan kepada laki-laki, maka perempuan disematkan Ba. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Ini jalan ceritanya seperti itu. Jadi sekarang ini gelar laode orang bilang gelar bangsawan. Ya bisa jadi. Tapi kalau mau dari kata asal usulnya, ya dari den itu, dari panggilan guru ke murid itu. Dari panggilan kaum itu ya dari panggilan kaum. Terserah kalau kita menganggapnya itu adalah keturunan dari bangsawan kerajaan. Memang pada zaman dahulu yang berguru atau yang menjadi kaum dianggap orang-orang bijak. Seperti Beten de Tombula tadi nih. Beten de Tombula tadi dia digelar Beten de Tombula karena dia dianggap orang yang sangat bijak, sangat pintar. Kalau sekarang ini orang yang digelar Laode itu, Den itu, kaum itu, ya dari kaum itu yang tadi saya bilang. Jadi kira-kira pengaruh Islam dia masuk di Muna kapan? Pengaruh Islam dia masuk di Muna ini ya kurang lebih 300 tahun yang lalu. Perkiraan sementara itu. Perkiraan itu. Dia masuk di Muna. Dengan membawa istilah-istilah baru. Sampai beredar istilah-istilah sampai zaman sekarang ini. Yang hebatnya lagi orang Muna, tiga-tiganya dia pakai. Budaya yang dia bawa orang Beten de Tombula tadi dia pakai. Budaya yang dia bawa Sugi-Sugi tadi dia pakai. Budaya yang dia bawa dari pengaruh Islam tadi dia pakai. Contoh, tadi kan budaya pertama mengajarkan manusia, ya toh, mengajarkan manusia pada perbuatan baik atau mengarahkan manusia pada perbuatan baik. Kalau di Islam kan tidak begitu. Kalau Islam bukan mengajarkan, bukan memerintahkan berbuat baik, tapi mengikuti perintah yang benar, menjalankan perintah yang benar, benar sesuai yang tertulis di kitab, benar sesuai yang dijelaskan oleh para pembesar Islam, seperti kiai, ulama, ustadz, dan lain-lain, termasuk hadis. Islam itu perintahnya begitu. Sebenarnya semuanya benar. Kalau asal berbuat baik, itu bukan perintah dari Islam, tapi dari Beten de Tombula yang tadi yang saya maksud. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini saja dulu. Jika ada kritik dan saran, ada pendapat berbeda, nanti kirim kritiknya dan sarannya. Tidak apa-apa. Karena pendapat adalah yang benar. Oke.